Cara mandi wajib atau mandi besar menurut syariat agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Dalam literatur kitab fikih, tata cara bersuci menempati posisi pertama. Hal ini menunjukkan bahwa bersuci merupakan kunci dalam keberagamaan kita. Setiap umat Islam harus mengetahui tata cara bersuci, baik bersuci dari najis, bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Miftahus sholati tuhur. Pembuka sholat adalah bersuci. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Cara menghilangkan hadas kecil adalah dengan cara berwudu. Cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan cara mandi. Sahabat muslim, pada video kali ini kita akan membahas tentang tata cara mandi besar. Dalil tentang kewajiban mandi besar sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara." Hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melakukan sholat di masjid dalam keadaan mabuk. Sebelum kalian sadar dan mengerti apa yang kalian ucapkan, jangan pula kalian memasuki masjid dalam keadaan junub, kecuali bila sekedar melintas tanpa maksud berdiam di dalamnya sampai kalian mandi. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Dalam ayat ini, wa in kuntum junuban fatahharu, dan jika kalian junub maka mandilah. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ma'u minal ma'i, air itu dari air. Mandi junub itu disebabkan karena keluar sperma. Hadis Bukhari Muslim. Mandi besar merupakan ibadah yang tentu mempunyai syariat dan hukum. Apabila tidak terpenuhi dalam pelaksanaan, orang yang mandi besar kemudian melaksanakan sholat, sholatnya pun tidak sah. Berikut ini adalah penyebab seorang harus melakukan mandi besar. 1. Bersetubuh atau berjima. 2. Keluar sperma. 3. Haid. 4. Nifas. 5. Melahirkan. 6. Meninggal dunia. Apabila seseorang telah mengalami 6 penyebab mandi besar tersebut, dia dilarang melakukan hal berikut. 1. Sholat. 2. Tawaf. 3. Menyentuh Al-Quran. 4. Membawa Al-Quran. 5. Membaca Al-Quran. Keharaman membaca Al-Quran di sini mengecualikan jika ia membaca potongan ayat Al-Quran tersebut dengan tujuan berdoa, seperti membaca basmalah ketika mau makan dan lain sebagainya. Dengan tujuan berzikir, bukan dengan maksud membaca Al-Quran itu sendiri. Diam di dalam masjid. 6 larangan tersebut berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Selain 6 hal yang sudah disebutkan, bagi wanita haid atau nifas terdapat larangan tambahan yang meliputi berpuasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib, melintasi masjid jika ia khawatir darah haidnya akan menetes. Wanita haid atau nifas yang tidak dikhawatirkan untuk menetes, hukumnya diperbolehkan melintasi masjid tanpa berdiam diri dalam masjid. Bersuci dari hadas. Seseorang yang masih dalam keadaan haid maupun nifas dilarang bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu maupun bersuci dari hadas besar dengan mandi, serta dilarang bersuci dalam rangka beribadah semisal mandi sholat Jumat. Hal ini dilarang karena bersuci bagi orang yang sedang haid nifas bersucinya adalah sia-sia. Oleh karena itu, dilarang oleh syarah, yaitu dicerai. Larangan bercerai di sini ditujukan kepada suami. Seorang suami haram menceraikan istrinya saat dia menstruasi karena dapat memperberat istri. 2. Berjumbu.
Di bagian tubuh istri antara pusar dan lutut tanpa penghalang, dan hukum memotong kuku atau rambut saat hadas besar. Di sini orang yang menyandang hadas besar sunnah tidak memotong kuku, rambut, dan mengeluarkan darah. Apabila tentang dilaksanakannya mandinya itu tetap sah, namun mempunyai kewajiban harus membasuh tempat terpotongnya kuku atau rambut. Syekh Salim bin Sumer Al-Hadzrami dalam kitabnya Rukun Mandi Besar ada 2, yaitu niat, meratakan air ke seluruh tubuh. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi menjelaskan, 1. Niat mandi besar harus dilakukan bersama dengan saat pertama kali menyiramkan air ke anggota badan. Anggota badan yang pertama kali disiram ini boleh yang manapun, asal kanan terlebih dahulu, baik bagian atas, bawah. Apabila pada saat pertama kali menyiram ke salah satu anggota badan tidak dibarengi dengan niat, maka anggota badan tersebut harus disiram lagi. Mengingat siramnya yang pertama tidak dianggap masuk pada aktivitas mandi besar tersebut. Sebagai contoh, pada saat memulai mandi besar, seseorang pertama kali menyiramkan air ke bagian muka, namun tidak disertai dengan niat. Setelah itu menyiram bagian dada baru dengan disertai niat. Walaupun muka sudah basuh, basuhan pertama belum dianggap sudah disiram karena penyiramannya belum dihitung dengan niat. Oleh karena itu, bagian muka di sini penyiraman kembali ini merupakan siraman yang masuk pada aktivitas mandi besar. Bacaan niat mandi besar adalah diucapkan sebagai berikut. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardha lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Meratakan air ke seluruh tubuh tanpa menggunakan sampo terlebih dahulu, tanpa tercampur dengan air. Jadinya air terlebih dahulu baru sampo. Apabila terdapat bagian tubuh yang belum terkena air walaupun sedikit, mandi besar yang sudah dilakukan belum sah. Apabila setelah mandi selesai baru ditemukan ada penghalang yang menutupi, orang tersebut harus membasuh bagian anggota tubuh yang kurang saja, tanpa harus mengulangi mandi dari awal. Seseorang yang mandinya belum sah belum diperbolehkan melakukan hal-hal yang mewajibkan seseorang harus suci dari hadas besar, seperti sholat, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Anggota tubuh yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam mandi besar diantaranya adalah lipatan badan yang biasa ditemukan pada orang gemuk, kulit di bawah kuku, bagian depan dan bagian belakang telinga, selangkangan kedua paha, sela-sela antara dua pantat yang saling menempel dengan cara jongkok, bagian ketiak, kulit di bawah dada, kulit kepala di bawah rambut yang tebal. Di antara hal juga harus diperhatikan adalah airnya ini mutlak atau netral, tidak air yang berubah warna secara signifikan karena tercampur dengan sampo atau sabun. Habib Hasan Ibnu Ahmad Ibnu Salim Al-Ghaf dalam kitabnya menyebutkan sunnah-sunnah mandi, yaitu 1. Membaca basmalah, 2. Bersiwak, berdiri, menghadap kiblat, membasuh kedua telapak tangan, berkumur, dan menghirup air. Kencing terlebih dahulu, menghilangkan kotoran. Wudhu sebelum mandi atau wudhu di tengah-tengah mandi berlangsung atau setelahnya. Meneliti lipatan-lipatan tubuh yang terhalang air. Di sini menyela-nyela rambut, menggosok-gosok anggota tubuh, mendahulukan bagian kanan, mengulangi 3 kali basuhan berturut-turut. Mandi tidak dalam keadaan telanjang bulat, tidak boros air, bertempat pada tempat yang bisa menjaga dari percikan air. Demikianlah penjelasan singkat tentang mandi besar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.